Salve yang terhormat Bapak Ibu para penguji video UKIN PPG dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Mateus Renaldo Samuel Dejampi, Guru Pendidikan Agama Katolik, mahasiswa Santo Yakobus Merauke, dengan NIM 25869051411. Saya guru di SD Negeri Homeni. Pada hari ini saya akan melakukan video praktik pembelajaran di kelas 4 dengan tema menghormati orang tua. Selamat menyaksikan. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, semangat, dan luar biasa. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Kalau orang yang sehat itu berarti dia siap untuk mulai belajar. Setuju? Setuju, Pak. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan doa. Doa, saya minta anak-anak untuk salah satu memimpin kita dalam doa. Saya, Pak. Ya, baik. Ajarilah kami untuk mengenai mereka dalam nama Bapa. Baik, terima kasih sudah memimpin kita dalam doa. Sebelum kita memulai pembelajaran, Pak mengecek kehadiran kita. Pak mengecek kehadiran kita. Jertita Mono, Ada, Pak. Maria Yetepa, Ada, Pak. Yansen Yentamono, Ada, Pak. Juliana Tepa, Ada, Pak. Cipon Tepa, Ada, Pak. Tirsa Tepa, Ada, Pak. Tika Tamono. Ada, Pak. Pak. Baik. Selesai kita absen, kita sudah mengecek kehadiran, Pak mengecek semua hadir. Semua hadir. Baik, berarti kita siap mengikuti pelajaran kita pada hari ini, ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, Pak menyiapkan beberapa pertanyaan untuk kita masuk pada pelajaran kita. Tapi sebelum adik-adik tahu, mari kita bahas bersama soal ini. Soal yang akan kita, atau materi yang akan kita bahas. Pertanyaan pertama, siapa itu orang tua? Ada yang bisa jawab, kok? Saya, Pak. Ya, Bapak dan Mama. Bapak dan Mama. Tepuk tangan untuk dia dulu. Masih ada lagi. Ya, Orang tua Tuhan Allah kedua. Tuhan Allah kedua. Tepuk tangan untuk dia dulu. Masih ada lagi. Kita menuju ke pertanyaan kedua dulu. Apa yang harus kita lakukan sebagai anak pada orang tua? Apa yang harus kita lakukan sebagai anak pada orang tua? Saya, Pak. Ya, Menghormati dan menyayangi orang tua. tepuk tangan untuk dia dulu. Menghormati dan menyayangi orang tua. Masih ada lagi, kok? Saya, Pak. Membantu orang tua. Membantu orang tua. Kita masuk pada pertanyaan nomor 3. Mengapa kita harus menghargai dan menghormati orang tua kita masing-masing? Mengapa kita harus menghargai dan menghormati orang tua kita masing-masing? Allah? Saya, Pak. Ya. Supaya kita menjadi anak yang berbakti pada orang tua. Tepuk tangan dulu. Ada lagi? Saya, Pak. Ya. Supaya bisa masuk surga. Supaya bisa masuk surga. Iya, bagus, bagus. Ya. Berarti kita melihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita, peserta didik mampu memahami 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup, sehingga memiliki rasa hormat kepada orang tua
serta mewujudkannya melalui sikap dan tindakan dalam hidup sehari-hari. Adapun ketercapaian yang harus juga kita capai, maka mari kita bersama-sama mengamati gambar. Mari kita bersama-sama mengamati gambar. Pak memberikan waktu 1 menit untuk adik-adik mengamati gambar ini. Kemudian Pak akan memberikan kesempatan pada adik-adik untuk memberikan tanggapan atas gambar ini. 1 menit, jadi silakan tulis. Amati gambar baik-baik. Ini dia buat apa? Ini dia bersama. Pak akan mengantar kita dengan pertanyaan. Ya, Pak akan mengantar kita dengan pertanyaan. Nah, pertanyaannya ada di sini. Mari kita lihat. Pertanyaan yang pertama. Apa saja yang adik-adik lihat pada gambar itu? Apa saja? Ada yang bisa kok? Ya. Anak sekolah sedang mencium tangan orang tua. Beri tepuk tangan. Kita menuju pada pertanyaan yang kedua. Mengapa kedua anak itu mencium tangan kedua orang tua? Ya. Karena mereka menghormati orang tua. Tepuk tangan dulu. Masuk pada pertanyaan yang ketiga. Perlukah kita juga melakukan seperti gambar tersebut? Perlu atau tidak? Perlu. Nah, kalau perlu, mengapa? Mengapa perlu? Kalau perlu, mengapa? Ayo jawab yang bisa. Kalau perlu, mengapa? Mengapa harus perlu? Mengapa harus perlu? Tadi kan kita sudah jawab yang nomor 2 toh. Nah, mengapa kedua anak itu mencium tangan? Lalu pertanyaan yang ketiga, perlukah kita juga melakukan seperti gambar tersebut? Perlu atau tidak? Perlu. Nah, kalau perlu, seperti tadi, Pak bilang bahwa apa saja yang Anda lihat pada gambar tersebut. Nah, adik-adik coba perhatikan tadi pada gambar pertama. Pada gambar ini ada anak sekolah, toh? Ya. Ada anak sekolah. Anak sekolah, dia cium siapa pun tangan itu? Orang tua. Orang tua pun tangan. Selama ini adik-adik di rumah buat begitu, kok tidak? Jujur. Ya, kalau ada yang jujur baik. Ya, Nah, perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang apa? Baik. Apa? Baik. Baik. Memberikan kepada kita contoh yang baik terhadap kehidupan di dalam keluarga. Nah, dari pertanyaan kedua tadi, mengapa perlu kita mencium tangan orang tua? Karena kita apa tadi sih, Pak? Karena mereka apa? Menghargai dan menghormati. Karena mereka menghargai dan menghormati. Nah, Yesus itu sangat mencintai dan sangat menyayangi orang tua. Sangat mencintai dan sangat menyayangi orang tua. Orang tua dari Yesus adalah Yusuf dan Maria. Tapi sebelum kita buka kitab suci, kita menyanyi satu lagu, bisa kok? Bisa. 1, 2, 3. Kasih Ibu kepada beta, tak teringat sepanjang masa, hanya memberi, tak
kita akan melihat dan mendiskusikan bersama bagaimana kitab suci berbicara tentang menghormati orang tua, seperti materi kita pada hari ini. Pak minta salah satu dari kita untuk mewakili membaca kitab suci pada hari ini. Baik, silakan maju ke depan. Pembacaan dari Efesus dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting dalam hidupmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terima kasih telah membacakan kitab suci untuk kita semua. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kita akan bersama-sama berdiskusi dalam kelompok. Pak akan memberikan petunjuk sebelum mengerjakan. Di depan sini, Pak sudah menyiapkan LKPD, lembar kerja. Jadi adik-adik menjawab pertanyaan sesuai dengan pembahasan kita tadi. Maka adik-adik harus menyelesaikan LKPD ini sesuai dengan waktu. Di sini ada ketua dan sekretaris bersama anggotanya. Ketua dan sekretaris tugasnya menulis nama ketua beserta sekretaris dan anggotanya. Begitu juga dengan kelompok-kelompok yang lain. Di sini ada kelompok Santo Antonius, ada kelompok Santo Rafael, Santo Gabriel, dan Santa Maria. Nah, ada 4 kelompok ini. Adik-adik harus mengerjakan soal yang ada dalam LKPD ini. Setelah kita menyelesaikan tugas LKPD ini, kita akan mempresentasikan di depan kelas. Bisa kok? Bisa, Pak. Ulang, bisa? Bisa, Pak. Nah, kalau bisa, baik. Pak akan membagikan LKPD ini kepada kita per kelompok. Ya. Silakan adik-adik mengerjakan LKPD ini. Duduk rapat sedikit ya. Ya, silakan adik-adik mengerjakan. Doa itu yang pada poin nomor 5, tulislah doa itu sebaik mungkin. Supaya doa itu kita pakai untuk berdoa bersama dengan keluarga di rumah. Ayo, semangat kerja supaya aktif. Semua kelompok harus aktif dalam berdiskusi. Jangan satu yang kerja, yang lain nonton.
Semua harus aktif. Nanti sebentar Pak akan memberikan nilai siapa kelompok yang paling aktif. Oh, ada yang ya, masih ada waktu. Masih ada waktu. Kerja, Pak masih lihat belum ada yang selesai di bagian nomor 5 di bagian doa. Yang di bagian nomor 5 di bagian doa. Itu masih ada yang belum selesai. Masih ada yang belum selesai. Kerjakan cepat. Nah, waktu kita tinggal sedikit. Waktu kita tinggal sedikit untuk kita mau presentasi. Kalau yang sudah, dia lihat kembali, dia punya soal dan dia punya jawaban. Jangan sampai soal lain kamu jawab lain. Nah, itu lihat kembali. Masih ada waktu. Masih ada waktu untuk mengerjakan soal. Baik, sudah semua? Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Ya. Jika sudah, kita untuk kembali bersemangat dari tugas yang sudah kita kerjakan, kita ada satu permainan. Pada satu permainan. Jadi, pada satu permainan namanya adalah siku, sakit, sikat. Dia punya permainan adalah siku. Kalau Pak bilang siku, pegang siku. Nah, kalau Pak bilang sakit, pegang perut. Kalau Pak bilang sikat, berarti ambil ballpoint. Nah, jadi cara bermainnya adalah kita semua berdiri dulu. Kita semua berdiri dulu. Satu kelompok hanya boleh pakai satu ballpoint. Ballpoint ini taruh di tengah. Ballpoint atau yang punya spidol taruh di tengah. Perhatikan cara bermainnya supaya fokus. Perhatikan cara bermainnya. Ballpoint itu ditaruh di tengah. Ballpoint itu atau spidol ditaruh di tengah meja. Kalau Pak bilang siku, berarti pegang siku. Kalau Pak bilang sakit, pegang perut. Kalau Pak bilang sikat, berarti rebut ballpoint. Nah, bisa kok? Bisa, Pak. Ya, ini berarti fokus kita. Ya, baik. Siku. Sakit. Siku. Nah, siku dulu. Ya, siku dulu. Ulang lagi. Ulang. Siku. Sakit. Siku. Ulang. Siku. Sakit. Siku. Sakit. Siku. Sikat. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, silakan duduk kembali adik-adik. Terima kasih sudah melakukan permainan bersama saya dengan Pak. Permainan ini tujuannya untuk melatih fokus kita. Ya. Tadi Pak buat pertama ada yang tidak fokus, ada yang Pak bilang sakit ya ambil dahulu. Ya. Itu harus melatih fokus ya adik-adik supaya adik-adik bisa tambah bersemangat. Ya. Baik, kita akan presentasi hasil diskusi kita. Hasil diskusi kita hari ini. Ya. Kita dengar hasil diskusi dari kelompok Antonius. Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok Antonius.
untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya sebagai kelompok Maksari Tenaga Merdeka Sekretaris Pusateka Anggota Maria Kanda Pepa Nome Elina Rizky. Ya. Terima kasih. Ulang. Ya, tepuk tangan untuk. Kami dari kelompok Santo Rafael untuk mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Saya sebagai ketua kelompok, nama saya Juliana Teva, dan sekretaris Maria Teva, dan anggota yang pertama yang Sentamono, Jeffrianto Invani. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Santo Rafael. Ya, Santo Gabriel. Ya, mari. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok Santo Gabriel untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama ketua Sitamono, nama sekretaris Bucaya Nisa, nama anggota kelompok Noelio, Devin Porto, Sitamono. Santo Gabriel. Ya, sekarang dari kelompok terakhir, yaitu kelompok Santa Maria. Mari kita dengarkan bersama-sama kelompok terakhir dari kelompok Santa Maria. Tepuk tangan untuk kelompok Santa Maria. Baik. Dari hasil diskusi 4 kelompok Santo Antonius, kelompok Santo Rafael, kelompok Santo Gabriel, dan juga kelompok apa itu? Kelompok Santa Maria. Dari kelompok Santa Maria, adakah dari semua kelompok itu bagus, dari semua kelompok itu baik, maka dari semua kelompok ini mari kita bersama-sama kita bertepuk tangan atas hasil kerja kita hari ini. Mari. Ya. Dan juga pada hari ini dia menyimpulkan dari semua pelajaran kita sampai pada saat ini. Baik, mari. Dari sebelum kami hari ini menjadi orang tua dan menghormati orang tua adalah hal yang paling penting. Ya, baik, tepuk tangan untuk dia dulu. Baik adik-adikku sekalian, pada hari ini adik-adik begitu sangat antusias dalam menjawab, baik itu dalam pertanyaan-pertanyaan pertama sampai pada hasil diskusi kita pada hari ini. Semua jawaban adik-adik itu sangat bagus dan sangat baik. Pak sangat senang dengan jawaban adik-adik. Nah, dari semua hasil diskusi ini Pak akan menyimpulkan bahwa orang tua yang dimaksud adalah bapak, mama, kakak, paman, bibi, om, tante, atau kakek dan nenek. Ya. Jadi orang tua itu bukan hanya sekedar bapak dan mama, bukan. Bapak dan mama yang sudah membesarkan kita, mama melahirkan kita, bapak menafkahi kita. Tetapi orang tua yang dimaksud bukan hanya bapak dan mama di dalam rumah, tetapi melainkan juga bapak dan mama, melainkan juga orang tua yang ada di luar rumah. Kalau kita ketemu orang di pinggir jalan, dia punya umur lebih dari kita, pasti kita panggil om, toh?
Ya, kita panggil. Jadi orang tua itu bukan hanya bapak dan mama, melainkan juga umur yang lebih dari kita. Yang umur lebih dari kita. Jadi adik-adik, adapun di dalam kitab suci tadi bahwa Yesus mengajarkan kita bagaimana Yesus sangat mencintai orang tuanya. Yesus sangat mencintai orang tuanya. Yesus sangat mencintai orang tuanya dan juga Yesus sangat menjunjung dan menghormati orang tuanya. Kalau Yesus orang tua suruh, dia pasti ikut. Begitu juga adik-adik. Kalau bapak dan mama suruh, harus ikut. 10 perintah Allah. Di dalam 10 perintah Allah, itu ada perintah yang keempat. Hormatilah ibu dan bapakmu. Jadi, menghormati ibu dan bapakmu itu adalah suatu bentuk perintah Allah yang keempat dari 10 perintah Allah. Jadi kalau Yesus sudah mengajarkan kepada kita bahwa tentang bagaimana seorang anak dia sangat berbakti kepada orang tuanya, maka daripada itu anak-anak harus senantiasa mengikuti perintah orang tua. Karena Yesus sendiri mengajarkan kepada kita bagaimana cara Yesus mengasihi orang tuanya. Yesus tidak pernah melawan orang tua. Lalu sebab akibat, kalau ketika kita tidak suka apa yang orang tua omong, orang tua suruh kita melawan, itu merupakan bentuk yang tidak baik. Itu merupakan bentuk yang tidak baik. Sehingga itu nanti kalau anak yang durhaka itu yang dia sering-sering melawan orang tua, nanti dia sama seperti malin kundang. Tahu malin kundang? Malin kundang itu dia mama kutuk dia jadi batu karena melawan orang tua, menyangkal orang tua yang membesarkan kita, memberikan kita peneguhan, memberikan kita makanan sehingga kita bisa menjadi anak yang pintar. Kita semua di sini anak yang pintar. Ya? Tugas kita adalah pulang sampai rumah, pergi di orang tua, minta maaf, bilang Bapak, Mama, saya minta maaf kalau sudah ada salah. Kemudian sampai di rumah juga berdoa dengan Bapak dan Mama. Bisa kok? Bisa. Ya, baik. Sekali lagi kita akan menyanyikan lagi kasih ibu. Maka pada hari ini kita akan menutup seluruh rangkaian acara kita pada hari ini, diskusi kita pada hari ini dengan doa. Pak minta salah satu orang untuk memimpin kita di dalam doa. Ya, Pak minta kita semua berdiri untuk menutup diskusi kita pada hari ini dengan doa. Semua menghadap depan.
Amin.